Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Aulia Putri dengan NIM 519061114 dari kelas Pengembangan Kepribadian A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas dengan judul Komunikasi Efektif. Sebagai upaya untuk pencegahan pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Dengan demikian, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Lalu, efektifkah pembelajaran daring ini? Saat ini corona menjadi pembicaraan yang sangat hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu yang singkat saja, namanya menjadi trending topik dibicarakan di sana-sini. Dan virus ini diberitakan secara masif di media cetak maupun media elektronik lainnya. Virus corona ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak yang menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya juga bisa menyerang ke siapa saja, mulai dari bayi, orang dewasa. Virus ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga adanya kematian. Coronavirus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara-negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukannya lockdown dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri pun diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan kebijakan meliburkan siswanya dan mulai menerapkan metode pembelajaran dengan sistem daring. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukannya di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah dan tiap-tiap daerah sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring tersebut, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, ataupun komputer dan gadget lainnya. Sistem pembelajaran daring ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka, di mana guru dan siswa tetap melakukan interaksi melalui online yang menggunakan jaringan internet. Di mana di sini guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online ini. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan darurat penyebaran coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang berhubungan dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama dengan menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun dengan media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru
dapat memastikan siswanya mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun tempat yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak dari corona ini. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone pun melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersamaan. Mulai pembelajaran melalui video call yang berhubungan dengan guru yang bersangkutan, diberikan pernyataan satu persatu hingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Materi-materinya diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membuat cukup tinggi harganya biaya bagi siswa dan guru-guru untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring ini. Kuota yang dibeli untuk membutuhkan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet ini sendiri. Hal ini pun dipermasalahkan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau di kalangan menengah ke bawah, akhirnya seperti ini, dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Maka pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang memiliki tempat tinggal cukup sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan. Walaupun yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kebijakan ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlakukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar, sehingga dengan kejadian ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar. Setelah mendapat pengalaman ini, diharapkan para orang tua mampu belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Tapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membuat proses pembelajaran daring ini. Pemerintah harus mempersiapkan kurikulum
dan solusi pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial internet atas cara pelaksanaan pembelajaran daring. Kaitannya dengan peran dan tugasnya masing-masing. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik lainnya tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, dampak pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya yang tepat sasaran dan capaiannya pun pembelajarannya tercapai. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni kegiatan pembelajaran tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolah. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring ini sangat membantu guru dalam proses pembelajaran saat ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring dengan secara kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif. Dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang diajarkan, namun guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cangkupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi metode pembelajaran yang digunakan. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dijadikan begitu saja, namun harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi metode pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode lainnya yang diberikan. Keaktifan merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk mendapat motivasi siswanya. Tetapi semangat dalam belajar secara daring atau online ini tidak menjadi beban siswanya. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Demikian pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah atau madrasah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif.
Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal yang telah diberlakukannya oleh pemerintah sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan siswa yang saling berinteraksi langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.